Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah bimbingan konseling yang beranggotakan Muhammad Junun Irfani dan yang terakhir yaitu saya sendiri Aminatul Husna. Jadi kelompok kami memilih materi bimbingan belajar. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa sih bimbingan belajar itu? Nah, bimbingan belajar itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk memberikan bantuan kepada peserta didik atau siswa yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi atau hasil belajar yang lebih optimal. Nah, layanan bimbingan belajar sendiri adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien untuk mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar dengan kecepatan dan kesulitan belajar, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Lalu, apa juga sih tujuan bimbingan belajar itu? Nah, jadi tujuan bimbingan belajar itu untuk membantu mengoptimalkan kemampuan siswa dan memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Jadi secara garis besar itu terdapat dua tujuan bimbingan belajar. Yang pertama yaitu tujuan jangka pendek dan yang kedua tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang dari bimbingan belajar adalah agar para siswa mencapai perkembangan yang lebih optimal, dalam artian perkembangan yang setinggi-tingginya sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Nah, yang kedua yaitu tujuan jangka pendek. Nah, dalam artian itu siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dirinya dan arah perkembangan dirinya, serta memiliki kemampuan dalam memenuhi dan menentukan arah perkembangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya, serta kesejahteraan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Junun Irfani dengan NIM 2319165. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kuratif. Apa itu kuratif? Kuratif adalah upaya penyembuhan agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang. Apa sih perilaku yang menyimpang itu? Nah, agar kita tahu bagaimana perilaku menyimpang, yaitu pada belajar, mari kita simak contoh sebagai berikut. Assalamualaikum.
Nah, itu tadi adalah contoh dari kuratif. Nah, yang mana kuratif itu yang mana tadi dijelaskan, yaitu anak itu seperti malas dalam belajar, kemudian lesu, kemudian tidak bergairah dan sebagainya. Nah, kita sebagai konselor, kita harus mempunyai upaya yang mana agar tidak terjadi perilaku pada contoh yang tadi. Nah, yang pertama apa sih upaya kita sebagai konselor? Nah, yang pertama yakni yang pertama yaitu mengajak ngobrol. Nah, kita sebagai konselor, berupaya keras untuk mengajak ngobrol anak, yang mana kita ngobrol dengan perlahan, gimana sih kamu tentang pelajarannya, sekolahnya gimana, kesulitannya bagaimana. Kita ajak ngobrol anak tersebut dengan obrolan yang hangat, yang tenang. Nah, setelah kita mengobrol dengan si anak, kita tahu bagaimana kok dia bisa malas belajar dan sebagainya. Kita lanjut ke tahap kedua. Nah, yang kedua yakni memberi motivasi. Setelah kita mengobrol, mengetahui kenapa sih kok anak bisa malah belajar dan sebabnya. Nah, langkah kedua ini yaitu kita memberikan motivasi kepada anak. Nah, memberi motivasi itu ada dua macam. Nah, yang pertama yakni dari ucapan. Kita memotivasi anak dengan ucapan kita. Seperti kita memujinya, wah kamu itu hebat, ranking 1, nilainya bagus. Nah, seperti itu adalah contoh motivasi seperti ucapan, yaitu memberikan semangat atau pujian kepada anak. Nah, tidak hanya memotivasi itu tidak hanya dari ucapan, kita juga bisa dari tindakan. Tindakan apa sih yang bisa memotivasi anak itu? Nah, yang pertama yaitu kita memberikan sebuah aplaus, seperti memberikan hadiah atau reward kepada anak sebagai tindakan untuk memotivasi anak untuk selalu rajin dalam belajar, giat dalam belajar, supaya anak itu semangat kedepannya. Belajar itu tidak hanya sebagai kepentingan, akan tapi belajar itu sebagai kebutuhan. Nah, karena dengan kita butuh belajar, kita akan mengetahui hal-hal yang belum kita mengetahui, hal-hal yang mungkin di luar sana perlu kita gali, perlu kita kembangkan, dan perlu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai konselor harus semangat dalam upaya memberikan yang terbaik kepada anak kita, karena kemajuan bangsa adalah kemajuan kita semua. Sekian, terima kasih. Nah, teman-teman, itulah yang mana kita telah belajar dengan kuratif. Nah, jadi kuratif tadi apa? Masih ingat kan? Kalau belum ingat, bisa dilihat lagi video yang tadi, penjelasan tentang kuratif, kemudian beserta contohnya. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jadi itu tadi adalah pembahasan mengenai materi bimbingan belajar yang telah disampaikan. Nah, kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila terdapat salah kata atau kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.